Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nama saya Irfan Muhammad Ghazali, NIM 430 2019 0055. Di sini saya akan membuat tugas video UTS Studi Islam Indonesia yang diampu oleh dosen pengampu Pak Hamzah. Ya, di sini saya mengambil judul yaitu berdirinya berbagai ormas Islam di Indonesia. Dari teman-teman semuanya pasti tidak asing dengan kata ormas Islam itu apa. Ya, di sini saya akan membahas tentang sedikit lah apa itu ormas Islam. Ya, menurut saya ormas Islam itu ada dua pengertian. Yang pertama, organisasi sebagai wadah atau tempat, dan yang kedua, pengertian organisasi sebagai proses yang dilakukan bersama dengan landasan yang sama, tujuan yang sama, dan dengan cara yang sama. Terus sejarah berbagai ormas di Islam itu. Pertama saya membahas tentang NU. Bagi para semuanya pasti tidak asing dengan apa NU itu. NU itu adalah organisasi ormas Islam yang lahir pada tanggal 31 Januari 1926 yang didirikan oleh Almarhumah Syekhona Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan NU tersendiri, NU itu dalam bergerak keagamaan, NU itu bergerak pada bidang pendidikan, perekonomian, buat pondok-pondok, dan terpusat pada pedesaan. Itu NU. Dan dalam cara berpikir NU dalam bidang akidah atau teologi, NU mengikuti manhaj dan pemikiran Abu Hasyim Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dan dalam bidang fikih, NU mengambil bermazhab secara qauli dan manhaji kepada salah satu al-madhab al-arba'ah Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan dalam bidang tasawuf, NU mengikuti Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Yang kedua, Muhammadiyah yaitu adalah ormas Islam yang lahir pada tanggal 18 November 1912 yang didirikan oleh Mbah Yaji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta. Dan dalam sisi berdakwah, Muhammadiyah dalam berdakwah selalu menggunakan jalur yaitu di perkotaan, di mana teman-teman yang maju. Karena apa? Muhammadiyah sangat mengedepankan perekonomian, pendidikan, kesehatan. Sudah terbukti kan? Banyak sekolah-sekolah, SMK Muhammadiyah, terus rumah sakit Muhammadiyah itu. Yang ketiga adalah LDII. LDII didirikan oleh Nur Hasan Ubaidah Lubis. Dan dalam pendirian LDII banyak kontroversi. Karena apa? Karena di LDII itu banyak yang ajaran-ajaran LDII sangat di masyarakat tidak bisa diterima dengan baik karena ada yang menyimpang. Seperti contohnya di LDII itu ketika kita bukan sealiran dan kita sholat di masjidnya, maka ibadah kita itu najis, dan maka yang kita tempat itu masih akan dibel. Terus di dalam aktivitas mereka hanya mau mendengarkan pengajian isi Al-Quran dan hadis dari guru ataupun imam mereka. Jadi para LDII tidak menerima apa yang bisa disiarkan oleh ustadz lain, dan di LDII hanya menerima apa yang diajarkan oleh ustadznya itu sendiri. Yang keempat, Salafi itu adalah sebuah bentuk penisbatan kepada as-salaf. Kelompok yang sekarang mengaku sebagai Salafi ini dulu dikenal sebagai Wahabi. Adapun ajaran-ajaran Salafi sebagai berikut. 1. Hanya mewujudkan
peribadatan untuk Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mewujudkan pemurnian sikap mengikuti Rasulullah. Yang ketiga, menilai yasinan, tahlilan itu bid'ah dan menolak ya kubur karena yang menurutnya pada zaman Nabi tidak ada. Itu. Yang kelima, MTA. MTA adalah kelompok Islam yang berpusat di Solo yang didirikan oleh Abdullah Tufail Saputra pada tanggal 19 September 1972. Beberapa paham tentang MTA adalah sebagai berikut: menolak semua hadis dhaif secara mutlak, menghalalkan anjing dan membolehkan memakannya. Yang ketiga, tidak percaya adanya ilmu santet dan sihir. Yang keempat, mengharamkan maulidan, yasinan, dan tahlilan. Yang kelima, mengharamkan walimah kematian 7 hari, 40 hari, dan 100 hari, dan seterusnya. Yang keenam adalah Persatuan Islam. Persatuan Islam berdiri pada tanggal 12 September 1923 di Bandung, yang didirikan oleh Haji Zamzam yang berprofesi menjadi guru agama selama 2 tahun. Paham dari persis ini sebagai berikut: menerima dan meyakini isi kandungan Al-Quran, dan sekalipun itu bertentangan dengan akli dan adi, seperti halnya masalah Isra Mi'raj. Yang kedua, mendahulukan makna hakiki daripada makna majazi, dan seterusnya. Dan yang ketiga materinya adalah peran ormas dalam Islam. Menurut saya peran ormas dalam Islam itu sangat banyak sekali, dan di sini saya akan mengambil sedikit saja. Yang pertama adalah membentengi umat Islam dari serangan kristenisasi. Yang kedua, membentengi umat Islam untuk tetap berpegang teguh pada akidah salimah dengan ilmu syar'i yang menetap dan dari serangan musuh-musuh Islam. Yang ketiga, mengarahkan umat Islam kepada peningkatan keilmuan umat agar mereka mampu membela Islam. Dan materi yang keempat adalah yang terakhir, yaitu adalah sikap umat Islam terhadap umumnya ormas. Itu ada beberapa sifat. Yang pertama adalah sikap fanatik, yang kedua sikap pertengahan, yang ketiga lebih mengembangkan organisasi lain, membanggakan itu. Yang sikap fanatik itu adalah, kan sudah tahu sendiri kan semuanya pasti, sikap fanatikku terlalu berlebihan menurut saya itu. Dan yang kedua kan sikap pertengahan itu fleksibel, tidak mengambil jalan tengah yang baik, gitu saja. Mungkin cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Dan terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa bunyikan loncengnya, karena loncengmu jembuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment.